Baru ini nih, ada seorang dosen dari Universitas Negeri Jakarta, namanya Ubedillah Badrun. Badrun ya, bukan K. Dia melaporkan Kaesang sama Gibran ke KPK. Tuduhannya seru, korupsi, ada KKN, ada pencucian uang. Simpatisan PKS soal tudingan KKN Gibran Kaesang. Eko Kuntadi, cacat logika. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Salah satu perusahaan yang dibiayai oleh GAN Capital ini adalah perusahaannya Kaesang sama Gibran. Kenapa? Ya wajar kan, Kaesang sama Gibran kan bisnisnya adalah startup. Sang pisang, terus ternak kopi, dan lain-lain. Masuk ini, dan ini sesuatu yang wajar-wajar saja. Ada berapa banyak perusahaan-perusahaan kita yang dibiayai oleh investasi atau investor-investor yang khusus membiayai startup. Itu banyak banget. Pegiat media sosial Eko Kuntadi ikut memberi tanggapan soal laporan Ubedillah Badrun kepada Kaesang dan Gibran ke KPK. Tuduhannya seru, korupsi, KKN, ada pencucian uang, ini benar-benar menyeramkan. Menurut Eko Kuntadi, Ubedillah membangun konstruksi sebuah cara berpikir. Jadi menurut Ubedillah ini ada sebuah perusahaan Sinarmas. Salah satu anak perusahaan Sinarmas ini pernah dihukum oleh MA tahun 2019 kalau nggak salah. Itu dihukum dijatuhi hukuman denda 79 miliar rupiah. Kasusnya apa? Kasusnya mereka diminta bertanggung jawab karena ada kebakaran hutan. Tetapi yang jelas, MA mengetuk palu untuk mereka yang wajib membayar kerugian 79 miliar. Ubedillah atau Ubed ini diterima dan protes, kok bayarnya cuma segitu? Padahal tuntutannya lebih dari itu. Nah, dengan logika ini maka disambung-sambungkanlah kasus ini yang kemudian pelaporan ke KPK. Dulu managing direktur Sinarmas itu namanya Gandhi Sulistyo. Gandhi Sulistyo ini bukan owner, bukan pemilik. Dia adalah managing direktur sebagai seorang profesional. Gandhi Sulistyo ini punya anak namanya Antony Pradipta Gan. Antony ini punya perusahaan investasi namanya GAN Capital. GAN Capital bekerja sama dengan sebuah perusahaan investasi besar di negara Amerika, namanya Plug and Play. Itu hak dari Silicon Valley. Jadi mereka bekerja sama, banyak dana dari Silicon Valley itu masuk ke GAN Capital untuk membiayai banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satunya perusahaan yang dibiayai oleh GAN Capital ini adalah perusahaannya Kaesang dan Gibran. Dan ini sesuatu yang wajar-wajar saja. Ada beberapa banyak perusahaan-perusahaan kita yang dibiayai oleh investasi atau investor-investor yang khusus membiayai startup. Dan Gibran sama Kaesang ini cuma salah satu saja yang dibiayai. Masuk dana sekitar 90 sekian miliar gitu. Dan di dalam perusahaan ini ada juga Antony Pradipta. Mereka bangun bareng-bareng. Jadi kalau bangun bareng-bareng wajar dong. Ada dana yang mengucur dari perusahaan modal venturanya, dari perusahaan investasinya. Lalu perusahaan bareng-bareng ini dibeli saham ke perusahaan lain, perusahaan udang itu. Kira-kira 92 miliar. Yang beli perusahaan loh, bukan Kaesang atau Gibran. Perusahaan barang-barang itu yang membeli saham. Ini yang diributin oleh para pembenci Jokowi. Dari mana anak presiden punya duit 92 miliar? Ini cara berpikir cepat. Dia nggak tahu yang namanya perusahaan. Apalagi perusahaan berkembang maju, startup. Ya banyak yang mau membiayai. Itulah yang terjadi. Yang menarik sebetulnya ada satu hal. Ketika Ubed mau mengkait-kaitkan yang pertama, dia ingin mengatakan bahwa hakim-hakim kita yang mengetok palu soal kasus anak perusahaan Sinarmas itu berarti nggak independen dong. Berarti keputusan hukum itu menurut Ubed ini penting direvisi. Padahal sudah ikrah loh, MA yang memutuskan, Mahkamah Agung yang memutusin, bukan cuma di level pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, sudah di level MA, dan prosesnya sudah berjalan dengan baik. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang ini keputusan ngaco, yang digugat bukan Kaesang dong, bukan Gibran yang digugat, tapi hakimnya. Dan kita tahu di Indonesia antara kekuasaan eksekutif yang dikepalai oleh Pak Jokowi beda dengan kekuasaan yudikatif, yaitu ada MA. Jadi keputusan yudikatif tapi narik-nariknya ke eksekutif.
Ini kan aneh jadinya. Jadi alangkah lucunya kalau pemikiran zaman primitif digunakan menilai sebuah kasus yang sama sekali nggak ada sangkut pautnya, yang sama sekali nggak ada hubungannya. Tetapi disadari atau tidak, pelaporan ini memiliki efek sebaliknya. Laporan ini menjadi sarana promosi gratis bagi Kaisang dan Gibran. Kaisang yang selama ini masih belum terjun ke dunia politik akan makin populer. Jika laporan ini tidak terbukti kebenarannya, maka Kaisang makin moncer dan dipercaya oleh dunia usaha. Gibran akan menjadi lebih populer dan elektabilitasnya semakin tinggi. Hal ini sangat menguntungkan bagi karir politiknya. Jika Gibran maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kemungkinan besar Gibran mampu menjadi pemenang. Lalu bagaimana sikap Gibran dan Kaisang terhadap laporan ke KPK? Mereka dikenal sebagai orang yang santai. Bagaimana orang yang menghujat dan menghinanya? Semuanya mereka hadapi dengan tenang, tidak dengan emosi. Fachri Hamzah merupakan anggota DPR dulu yang sangat gencar mengkritisi presiden dengan perkataan pedas. Bukannya membenci, Kaisang malah ngefans pada Fachri Hamzah. Unik memang. Sekarang pun saya kira jika nantinya laporan ini tidak terbukti, Gibran dan Kaisang tidak akan melaporkan balik. Mereka akan menganggap bahwa laporan ke KPK sebagai promosi gratis bagi mereka. Kebencian dibalas dengan prasangka baik, keren dan elegan.